Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu saya ucapkan yang saya hormati Ibu Erlin Heliana, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Redi Andriana, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Sejarah. Yang saya hormati Bapak Rizka Herliana, Bapak Rizka Herlian, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Seni Budaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 11 F1 dalam keadaan yang insya Allah sehat dan semangat. Tak lupa, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk membersamai kami dalam pementasan drama Detik-Detik Proklamasi oleh 11 F1. Pementasan ini merupakan bagian dari ujian praktik lintas mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Seni Budaya. Maka dari itu, selain merupakan bagian dari pemenuhan tugas, pementasan drama ini menjadi bentuk apresiasi kami terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Sebelum pementasan ini dimulai, izinkan saya untuk mengundang Ketua Pelaksana demi memberikan sambutan dan sedikit pengantar tentang drama yang akan kita saksikan bersama. Kepada Saudara Muhammad Labib Al-Amin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah semata. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Erlin Herlina, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Redi Andriana, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Sejarah. Yang saya hormati Bapak Rizka Herian, Sarjana Pendidikan, selaku guru pembimbing mata pelajaran Seni Budaya. Dan tak lupa yang kami segangi dan kami banggakan, para tamu undangan perwakilan kelas 11 fase F yang telah hadir di sini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Muhammad Labib Al-Amin, selaku Ketua Pelaksana, untuk melaporkan kegiatan pementasan drama sebagai berikut. Poin pertama, latar belakang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah yang menjadi simbol bagi lahirnya bangsa Indonesia. Namun, semangat perjuangan tersebut mulai memudar di kalangan generasi muda. Untuk itu, perlu adanya media edukatif yang dapat menghidupkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Pementasan drama bernama Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan sebagai upaya memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus menanamkan kembali semangat cinta tanah air melalui seni yang inspiratif dan bermakna. Poin kedua, pementasan drama ini diselenggarakan selain sebagai upaya memperingati perjuangan para tokoh nasionalis kemerdekaan. Pementasan ini
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Waktu dan tempat pelaksanaan. Berdasarkan hasil diskusi pada tanggal 27 Mei 2025, maka acara pementasan drama kelas 11 F1 diselenggarakan pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 3 Juni tahun 2025 pada kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di ruang kelas 11 F1 SMA Negeri 1 Wayasa. Sumber dana. Adapun sumber dana diambil dari iuran kas rutin kelas setiap minggunya. Penutup. Baiklah. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, serta tamu undangan dan orang-orang yang terlibat dalam acara ini. Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Karena kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya selaku ketua pelaksana pamit undur diri. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nabil Alamin atas sambutan yang diberikannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan sebuah drama sederhana namun penuh makna, sebuah perjalanan penuh perjuangan menuju hari bersejarah bagi bangsa kita hari ini, yakni Detik-Detik Proklamasi Indonesia 1945. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai pementasan drama, mohon untuk memberikan kami sedikit waktu untuk mempersiapkan latar tempat dan juga latar kebutuhan. Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini akan diresmikannya BPUPKI serta untuk merumuskan dasar negara. Dengan ini sidang saya buka.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Usulan Anda sangat luar biasa, Bung. Benar, tapi kita masih perlu menunggu usulan dari beberapa tokoh lain terlebih dahulu. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Ya, baiklah, sidang hari ini dicukupkan. Sekian. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang saya akan ajukan pada saat ini yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, dan musyawarah, dan keadilan sosial. Terima kasih. Ini hebat. Usulan yang disampaikan dari beberapa tokoh dari hari kemarin sangat menakjubkan. Tapi sepertinya masih ada yang belum benar-benar bisa disepakati. Bagaimana jika kita menunggu tokoh lainnya sampai esok? Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Ya, baiklah, sidang hari ini dicukupkan. Sekian. Setelah mendengar usulan yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Usulan yang saya ajukan sebagai 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, atau ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Usulan Bung Karno ini sangat melengkapi semua usulan yang sudah disampaikan sejak kemarin. Luar biasa. Saya setuju. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Ya, baiklah para hadirin, sidang akan ditunda menunggu hasil kerja dari teman kita yang ada di Panitia 9. Dengan ini sidang saya tunda. Sidang kemudian ditunda hingga bulan Juli 1945. Dalam rakernas tersebut dibentuk Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andris Maramis, Abdul Qahar Muzakkar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Jokro Sujoso, yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka dengan nama Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini sampai ke telinga Sultan Syahrir yang kala itu memimpin golongan muda. Mendengar kabar yang sangat menggembirakan, Sultan
Sultan Syahrir tentu tidak menahan dirinya untuk berlama-lama mendengar radionya sampai habis. Gives a handshake this way. And Willoughby meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General... Ia langsung bergegas menuju gedung bakteriologi tempat para pemuda berkumpul, yang berlokasi di Jakarta, untuk memberitahu kabar ini. Para pemuda yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sukarni, Singgi, Suhud, dan yang lainnya. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Nah, saya mendengar berita tersebut dari radio. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua, Bu. Tapi yang saya bingung maksudmu tadi, berbicara terjadinya kekosongan kekuasaan, apa yang kamu maksudkan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerahnya terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Oh, ya, mengerti maksudku. Terima kasih atas penjelasan. Ini artinya kesempatan kita untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Lantas sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya? Saya setuju Anda buat, karena inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricu. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua duduk masing-masing. Para pemuda duduk dan suasana kembali tenang. Kalau kalian sudah setuju, besok kita datang ke rumah Soekarno dan kita bicarakan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita lakukan sekian, baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan kepadanya tentang keinginan para pemuda itu. Tidak lama kemudian, para pemuda datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang bisa dibahas? Gini Bu, apa yang penting yang harus dibicarakan banyak. Oh begitu. Ya sudah, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Sama-sama, saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu. Lalu ia menemui Soekarno yang sedang berada di ruang baca. Ada yang datang. Bambu yang datang. Itu para pemuda datang, katanya ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Kemudian Soekarno bersama Fatmawati mendatangi para pemuda. Setelah saling berjabat tangan, para pemuda kemudian menceritakan apa maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh iya, bagian ini mau minum apa biar saya ambilkan dulu. Tidak usah repot-repot, cukup air putih saja. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Apa itu? Benar Bu, kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Maksud kami menginginkan untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu apa alasan kalian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang bagus bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Apa
Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu mengagalkan rencana kita untuk memproklamasikan. Tapi Bung, yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tunggu dulu, apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran beritanya Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dulu dari sumber yang resmi. Jadi, apakah usulan kami belum dapat disetujui? Benar. Lebih baik nanti kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Malam harinya, para pemuda kembali mengadakan rapat tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Setelah itu, mereka berangkat ke rumah Soekarno untuk membicarakan kembali hasil rapat mereka tentang keinginan mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tak lama, mereka sampai di rumah Soekarno. Waalaikumsalam. Oh, Masyarakat Mas, ada di dalam? Mari masuk. Kebetulan sekali ya, karena tokoh-tokoh politik sedang berkumpul di sini. Apa Bu, para tokoh juga ada di sini? Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf merepotkan. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Mas, ada yang datang? Maaf Bu, lagi-lagi kami mengambil waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Bu sendiri tahu kan, bahwasanya kami menginginkan Indonesia akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian sangat menginginkan kemerdekaan segera kemerdekaan. Saya bilang mereka lagi sama. Lalu, kenapa Bu tidak menyetujui usulan kami kalau Bu juga menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda akan mengadakan rapat tahun dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini. Seperti yang kita tahu kan, PPKI dibentuk oleh Jepang. Saya tahu PPKI dibentuk oleh Jepang, tetapi itu adalah satu-satunya jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bu, kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala keinginan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI agar nantinya tidak terjadi banyak masalah. Tapi Bu, Tidak ada kita biar. Tidak ada yang mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang dan keadaan semakin memanas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, ada apa ini? Kenapa para pemuda dan tokoh datang berkumpul di sini? Pak, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan para keinginan pemuda ini. Memangnya apa keinginan mereka? Yang saya dengar kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Mereka sangat menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan terlebih dahulu masalah ini tanpa para pemuda? Baiklah, Kita rundingkan dengan para tokoh tua saja. baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di samping belakang. Para pemuda kemudian keluar dari rumah Soekarno
dan menunggu para tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung Karno, Muhammad Hatta, serta para tokoh nasionalis tua lainnya mulai berunding. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi itu tidak tahu tentang kebenaran berita yang Jepang yang kepada kalian bahwa berita tersebut benar. Seharusnya kita lah dahulu yang mengetahui. Apakah itu berarti, Tuan? Apakah itu berarti Bung tidak ingin mengikuti keinginan mereka? Ya, yang saya takutkan malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer Jepang masih siap-siaga dan kuat di sini. Ya sudah, Bung. Jika keputusan Anda dan Hatta tetap bersikeras untuk tidak mengikuti keinginan para pemuda ini, mari kita sampaikan kepada para pemuda. Sudah, ayo kita ambil. Kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian pada pendirian kalian, maka saya persilakan cari tokoh yang lain. Baiklah, kalau keputusan Anda seperti itu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 menjelang tanggal 12 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Lantas sekarang bagaimana? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Begini saja usulan saya. Bagaimana jika Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Apa kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana ya? Bagaimana jika kita serahkan saja tugas ini kepada Cindy dan Latifah Namika, karena mereka berdua adalah anggota PKK. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua karena dekat Karawang? Karena sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjaga. Benar. Apa kalian menyetujui? Saya setuju, karena saya bagus. Kami sangat setuju. Latif, Hendraningrat, dan Cindy pun kemudian bergegas pergi ke rumah Soekarno untuk menjalankan rencananya untuk membawa Soekarno ke Rengas Dengklok di Karawang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Ibu. Sekali lagi, kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari masuk. Silakan duduk. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu, Mas. Ya Bu, tolong panggil. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno pun datang ditemani oleh Fatmawati. Maaf Mas, Ibu Pak. Tuan-tuan ini mau kemana? Asal saya dapat repot Bu, terima kasih. Jadi biasa saja. Jadi tuan ini mau
Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Hal penting apa? Apa berkaitan dengan tadi siang? Benar, tapi kami tidak akan membicarakannya di sini, melainkan di suatu tempat lain. Apa maksud kalian? Diamlah kau, biar tidak mau dari kembali ke latar ini. Kami cepat tutup kepalanya. Sudah, Bung. Kita hanya sebentar. Cepat kita tinggal. Tunggu, kemana perginya Sari? Sudah, biarkan saja dia menyusul saja. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengkas Dengklok di Karawang. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang ternyata Hatta telah lebih dahulu diasingkan dan sedang menunggu kedatangan Soekarno. Di sana Soekarno dan Hatta terus didesak oleh para pemuda untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, sebaiknya Bung setuju soal kami ini. Bung Karno, kami sudah tak punya waktu lagi. Jepang sudah kalah. Rakyat menunggu tiap menit yang kita buang hanya perpanjang penderitaan. Soekarno dan Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak mereka agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Tanpa perencanaan yang matang, saya tidak bisa melakukan hal itu. Jawaban itu membuat Singgi geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, atau kau kubunuh. Apa kau mau seperti ini? Soekarno sedikit terkejut melihatnya, tapi ia dengan cepat kembali memperlihatkan wajah tenangnya. Kalian harus memahami, proklamasi bukan hanya sekedar mengucapkan kemerdekaan, tapi kita harus bagaimana tahu cara memerintahkannya. Bung, rakyat sudah siap berjuang, kita tidak bisa menunggu dan tetap diam. Kami menghargai serangan kalian, tetapi kita harus mempertimbangkan langkah ini dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar. Tapi kita sudah siap berkorban. Kalau bukan sekarang kapan? Kalian menunggu persetujuan PPKI. Itu buatan di panggung. Kalian mau dicap oleh mereka. Kami yang tidak akan takut akan sebut mereka. Yang kami takutkan adalah negeri ini kehilangan kemerdekaannya karena terlalu terburu-buru. Kami juga menginginkan kemerdekaan, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Tidak dengan cara seperti emosi ini. Emosi? Ini bukan emosi, Bung. Ini kegelisahan dan penderitaan dari pemuda-pemuda di jalanan. Dari petani, buruh, dari rakyat yang sudah puas dijajah. Kalian berbicara soal strategi, tetapi kami melihat penderitaan setiap hari. Kami hormat pada kalian, tetapi jika kalian tetap diam, maka kami sendirilah yang akan bertindak. Misalkan adalah kalian siap dan rakyat bisa bangkit tanpa persiapan. Kami bisa mati di medan perjuangan, Bung, daripada mati terlantaran di bawah yang penjajahan yang tak tahu saya. Kami tahu maksud kalian, tapi dengarkan juga suara kami. Kita hanya perlu waktu sedikit saja untuk memastikan segalanya tidak menjadi kecil. Bung, jangan terlalu lama menerima kita. Sejarah sedang memanggil. Dan kalau Bung tidak menjawab panggilan itu, maka sejarah akan berjalan tanpa. Keadaan menjadi hening sejenak. Soekarno menarik napas panjang. Ia menatap mata para pemuda satu persatu. Ada luka, ada semangat, ada cinta tanah air yang menyala-nyala. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Harul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Bung Karno dan Bung Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kalian menahan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak.
Saya yakin kalau kalian bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah yang membicarakan dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta agar menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setibanya di sana, Ahmad Subardjo meminta kepada pemuda agar kedua orang tersebut dikembalikan ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Itu tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota PPKI lainnya untuk mengadakan rapat jalan. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk mengerjakan. Kalau jam 6 besok pagi, bagaimana? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar selesai jam 6 pagi. Tapi tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 masih belum terjadi proklamasi. Jaminannya sayalah yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Mendengar jaminan Ahmad Subardjo tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Soekarno, Hatta, Subardjo, serta golongan tua dan para pemuda kemudian berdiskusi mengenai tempat mereka untuk mengadakan rapat kilat. Bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia merupakan salah satu perwira tertinggi Angkatan Darat, jadi keamanannya sudah pasti terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sri Meli, keamanannya sangat terjamin. Sudah, kalau gitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk memastikan kembali kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Sangat kami bertemu dengan para Laksamana. Selamat. Terima. Sesaat kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda. Ada apa? Maka tuan-tuan menyampaikan bagian masalah. Maka ada masalah tertentu. Maaf,
sini mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu? Dari mana Tuan mendengar berita? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Bila telah memang benar, kami masih merahasiakan karena kami masih berpanggilan selama ada di sini. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda terus mendesak kami supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya. Itu merupakan tugas yang bagus. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah itu berarti Tuan menyetujuinya? Ini saja Tuan, jika Tuan Maeda mengizinkan, apakah kami boleh meminjam rumah Tuan? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat. Apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak. Lalu, apa yang harus kita persiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi Indonesia. Sudah, ayo kita buat naskah yang sama-sama dibuang makan. Tidak boleh membuang banyak waktu untuk makan. Benar, sebaiknya memang mereka yang harus menyentuh ruang makan. Saya rasa terlalu banyak orang kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Bagaimana kalau Hatta, Muhammad Subadar, serta saya yang mengerjakan naskah ini? Saya setuju, karena Sebaiknya memang kita ketika saja yang harus membuat naskah tersebut. Jadi, Kemudian Laksamana Maeda pamit untuk tidur terlebih dahulu. tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan para pemuda ini? biarkan mereka di sini menunggu. Saya akan berdiri dulu. Tuan-tuan, silakan langsung pergi ke ruang makan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Biarkan saya menjaga. Untuk pembukaan, apakah Bung berdua ada usul? Biarkan saya berpikir. Ya, bagaimana Pak Budi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Pak Budi? Saya setuju. Karena tujuan naskah tersebut untuk menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, itu bagian pembuka. Sekarang isinya bagaimana? Saya telah berpikir, bagaimana kalau seperti ini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesuai. Baiklah, naskah ini sudah selesai. Saya akan beri judul proklamasi. Alhamdulillah. Bagaimana kalau sekarang kita beri para pemuda untuk memastikan apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Baiklah, ayo kita ambil mereka. Tidak lama kemudian mereka sampai di ruang tamu di tempat para pemuda menunggu. Bagaimana naskahnya? Apakah sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dengan pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama wakil bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu merupakan keputusan yang tepat. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama dengan para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan,
Kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Baiklah, ketik naskah ini dengan cepat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno serta diperbanyak untuk disebarluaskan. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Tinggal siapa yang ingin menandatangani naskah ini. Baiklah, naskah ini sudah selesai. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini? Kita semua ya, Saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Baik, Pak. Baiklah, naskah ini sudah selesai. Bagaimana sekarang kita memikirkan bagaimana naskah ini di mana naskah ini akan dibacakan? Kami telah menyiapkan tempat di mana teks proklamasi ini akan dibacakan. Di lapangan Ikatan. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikatan mungkin akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Itu benar. Maaf, saya tidak berpikir sampai ke sana. Bagaimana kalau kita akan membacakan naskah ini di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Akhirnya, dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluas berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Soekarno. Para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk melihat Anda. Tunggu dulu. Hatta belum datang. Saya akan menunggu Hatta dulu. Ya haruslah, itu kan sebagai simbol bahwa kita tahu mereka. Apakah benderanya sudah siap? Ya sudah, biarkan saya yang mengurus benderanya. Biarkan Pak Fatih menjahitkan benderanya. Sudah Bu, biar saya yang menjahitkan bambu dan bendera. Saya permisi. Silakan. Di kanan. Kalau panggilkan Pak Fatih ke sini. Sesaat kemudian Fatmawati datang. Ada apa memanggil saya? Kalau menjadikan benderanya sekarang juga bukan kali kemudian yang
Kemudian Padmawati mencari kain itu. Setelah kain merah dan putih ditemukan, Padmawati mulai menjahit benderanya dengan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta datang tepat pukul 9:45. Maaf kalau lama menunggu saya, Bu. Tidak apa-apa. Bagian persiapan juga belum selesai. Memangnya persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera Padmawati yang menjadikan benderanya. Sebentar lagi juga sudah selesai. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, tiang bambu sudah dapatkan. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf, Bu. Bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo silakan kita menuju ke halaman Pak. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Soekarno kemudian melanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi didampingi oleh Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, Latif dan Suhud mengibarkan bendera Sangsaka merah putih. Trimurti kemudian membawakan bendera yang telah dijahit oleh Padmawati dan diserahkan kepada Latif dan Suhud. Pimpinan, saya beralih. Siap, gerak, maju, jalan. Lawan kanan, jalan. Titik, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Kerjakan.
Bendera, siap. Selesai. Satu langkah ke belakang, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Satu langkah ke belakang, jalan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, lawan kiri, jalan. Maju, jalan. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Dengan ditandainya pengibaran bendera merah putih, maka pementasan drama dari kelas 11 F1 telah berakhir. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan kami, Saudara Labib Al-Amin selaku KM dan juga Ketua Pelaksana, bahwa tiada gading yang tidak retak dan sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dalam pementasan drama ini terdapat banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan, semuanya murni merupakan dari ketidaktelitian kami, baik dalam sesi pelatihan ataupun pada saat pementasannya, pada saat pelaksanaan hari ini. Dengan ini kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Juga mohon teman-teman Dewan Juri dan hadirin sekalian berkenan untuk meninggalkan kesan yang positif dari penampilan pagi hari ini.
Kami dengan nama anggota kelas 11 F1 bersama-sama mengucapkan terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.